dengerin sebentar podcast live on stage. Jiwa Kreativitas Yogyakarta. Nama asli saya sebenarnya bukan Harry Pemat. Saya menggelandang aja. Kadang-kadang memang kita harus agak ekstrim untuk bersuara gitu. Aduh, kok deg-degan ya? Gimana, Za? Kalau jujur kalau aku lapar sih, Mas. Aku juga lapar sih. Ini ternyata ramai banget yang nonton ya. Terpantau tadi aku soalnya baru sarapan jam 9 pagi. Aku sarapan barusan sih makan lagi. Tapi gak apa-apa, kita selesaikan ini dulu aja, nanti kita habis itu makan. Silakan. Betul. Ramai banget ya ternyata ya. Mungkin selamat datang dulu atau gimana, Za? Silakan, boleh. Gimana? Di ini dulu lah, disambut dulu lah Sama teman-teman. dulu kali ya. Ini iya. Teman-temannya ternyata udah ramai banget yang di sini. Tapi yang lihat aku mana tuh? Oh itu tuh udah ngeliatin di sini. Aku pengen debat energinya dong. Halo, halo. Halo, asik. Dan ini kebetulan kayaknya kompakan ya kita dress code-nya hari ini ya. Di luar dari kita sama teman-teman ini kayaknya teman-teman yang hadir di sini juga pakai biru putih gitu. Biru putih, DSP banget sih. Iya, DSP coded ya. Betul, tadi kan udah disebutin ya sama MC sebelumnya. Kita tuh di segmen apa sih sekarang, Za? Coba, Za. Kita jelasin. sekarang ada di segmen Expo Chat gitu. Nah, Expo Chat ini salah satu kerjasama juga dari FEB UGM dalam acara Exposure dan juga dari Dengerin Sebentar Podcast. Asik. Ini penonton dengerin sebentar podcast harusnya tahu sih tagline-nya. Tagline-nya apa, Za? Tagline-nya Dengerin silakan. sebentar podcast, dengerin sebentar. Nanti juga paham. Asik. Gitu. Ini mudah-mudahan satu amplas ini nggak terganggu sama suaraku ya. Suaraku agak cempreng, jadi mudah-mudahan nanti nggak terganggu suara kita ya, Za ya. Kalau suaraku agak menggelegar sedikit ya. Agak. Jadi maaf kalau nanti tiba-tiba agak gitu. Shock Betul. dikit gitu. Betul. Tapi sebelum itu kita mungkin kenalan dulu. Betul. Angga. Aku kenalan dulu ya. Karena nama aku Angga Rizky, tapi khusus di stage ini aku mau memperkenalkan namaku Angga Yunanda Rizky Febian. Oke. Agak bingung ya. Agak bingung ya. 2 garis biru, cocok. Garis biru, cocok Angga Yunanda. Oke. Kalau kamu siapa, Za? Aku Riza aja gitu. Riza. Tergantung, karena hari ini podcast jadi Riza aja. Kalau Riza nyanyi, aja. Riza Artamevia. Aduh. Kalau main film, Riza Rahadian. Gitu. Dan Mas Angga, hari ini kita kebetulan merupakan sesi Dengerin Sebentar Podcast live on stage. Asik. Jadi ini pertama kalinya kita berkegiatan di outdoor ya. Betul, Mas Angga. offline pertama kalinya ya. Iya, dari yang sebelumnya kita biasanya cuma di ruangan aja nih. Betul. Ngobrol-ngobrol santai. Kita Betul. sekarang akhirnya keluar dari kotak dan menunjukkan kepada dunia eksistensi kita hari ini. Agak deg-degan sebenarnya nih, jujur dari tadi jadi ngeliatin netizennya di SP gitu kan yang Betul. biasanya kita sapa-sapa di online, di Instagram, di YouTube. Betul. Sekarang ada wajahnya ternyata di sini, Za. Jadi Jangan sih, Za? mungkin nanti mohon maaf juga kalau nanti kita membawakan sesi agak Betul. belibet dikit gitu ya. Betul. Karena kita biasanya diedit-edit, ini tidak Betul. diedit gitu. Bahkan diedit aja kita kadang suaranya agak Nah gitu itu sih. dia. Jadi hari ini Jadi hari ini tadi udah disebutin ya sama MC sebelumnya. Jadi kita nanti akan mungkin teman-teman di sini tadi kan judul exposure-nya apa sih? Belum disebutin sih. temanya adalah Unraveling Yogyakarta Creative Soul. Bahasa Inggris banget tuh. Bahasa Inggris banget. Jogja. Bahasa Berarti ngomongin Jogja ya, Indonesianya Za, apa ya? Bahasa Indonesianya apa Unraveling artinya? Mengungkap jiwa kreativitas Yogyakarta. Oke. Gitu. Di Jogja ya, Za. Berarti di Jogja tuh identik banget mungkin jalan-jalan. Termasuk Jalan-jalan. exposure hari ini, ya nggak sih? Iya, dan biasanya tuh seninya, Angga. Betul. Seninya tuh biasanya sangat dicari oleh anak-anak muda gitu ya yang mau ke Jogja. Biasanya apa sih yang bisa dilihat, apa sih yang bisa ditonton gitu. Dan kebetulan kita hari ini sudah berpenampilan seperti anak skena seni. Gitu. Ngomongin anak skenas ini berarti OOTD kita udah bagus banget dong, Za. Udah, Biru-biru udah, dong, Za. udah nggak sih? ya. Kalau aku ini agak mau ke kantor sedikit sih, tapi nggak apa-apa ya. Sama juga sih. Biasanya kemana, Za? Kalau misalnya OOTD bagus kayak gini, Za? Selain ke exposure dong tentunya. Iya, yang satu Biasanya pasti kemana? mau ini ya exposure date gitu ya. Walaupun aku single gitu, cuman salah satu yang bisa dilakukan biasanya di malam minggu datang ke sini exposure date dan juga datang ke pameran seni. Oke, Begitu. udah sebutin aja kali ya. Tadi udah disebutin Arjok. Iya, tadi udah sempat di spill tuh. Betul. Yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Itu mungkin teman-teman juga belum banyak atau mungkin sudah ada yang tahu juga Betul. gitu ya.
Kayaknya seharusnya udah ada sih yang ke Arjok ya nggak sih? Iya betul, tapi biasanya kan orang yang datang ke Arjok tuh kan cuma melihatnya seninya aja gitu, Betul. tapi belum ketemu sama bapaknya nih. Bapaknya Gitu. Arjok siapa sih yang apa namanya? Di balik Arjok itu ada siapa sih? Akhirnya Iya. berjalan sampai setahu. Oh, udah berapa tahun Za? Nanti kita bahas ya. Iya, tadi siapa? Namanya Mas Heri siapa? Pas Heri Pemat. Heri Permat. Kayaknya udah ada yang tahu belum sih di sini siapa yang udah pernah ke Arjok? Kayaknya harusnya udah pernah ya di sini ya nggak sih? Aku bisa melihat muka-mukanya sih. Iya sih, oke. Dan tadi aku juga sempat mengamati ada yang bawa tas skena seni banget tuh, Angga. Betul itu kayaknya tas official merch-nya kita deh. Makasih banget. Betul. Itu tuh kakak yang ada di situ tuh. Aduh, Betul. makasih banget udah beli merch-nya di SP. Tasnya satu tema banget loh sama outfit Betul, kita hari biru-biru ya. ini. Iya. Berarti kebetulan banget ya OTD-nya PES udah ada tote bag itu bisa dibeli nggak sih Za? Bisa deh kayaknya. Bisa banget. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin masih mau mencari spek-spek skena seni gitu ya untuk melengkapi malam minggunya atau nanti mau datang ke Arjok bisa langsung masuk aja ke Betul. dalam. Gitu kita ada Di banyak official merch-nya ya. di Iya, booth-nya ada ya. official merch dan bukan cuma tas aja. Gitu. Jadi kita ada banyak ya dari banyak. ada tas, ada stikernya dari official ini Iya. exposure gitu ya Za. dan masih banyak lagi. Oke. Oke, kayaknya kita kalau kayak gini bisa sampai Asik 2 sendiri jam nggak sih gitu. kita Ha-ha. kita sendiri gitu. Oke, berarti mungkin langsung aja ya kita gimana Za? Kita Aku mungkin langsung di langsung- situ aja kali ya Za. Boleh. Jadi biar Bapak Bisa langsung berkenalan. Ini aku di mana nih? biar di tengah gitu loh Pak. Oke, ya Akhirnya. sudah. Nah, sudah. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung panggil Bapak Arjok kita, Bapak Mas Heri Permadi, bisa Mas langsung Heri bergabung ke Permadi. atas panggung. Untuk teman-teman boleh kasih tepuk tangannya Kasih tepuk dulu. tangan dong. Asik banget. Ini kesempatan langka loh, 1 kali setahun Satu gitu, kali bisa setahun bertemu loh. dengan. Creative Man behind Arjok. Iya, gitu. betul. Halo. Duduk kita. Duduk dulu Boleh. atau Bapak dulu silahkan. Terima kasih undangannya. Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya. Halo. Mana nih suaranya? Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya lagi makan semua. Kita ganggu ya Pak ya? Menikmati sore Menikmati dengan- makanan ya. Iya, Oke. bener. Mungkin boleh silahkan Bapak. Aduh, enak banget ya Zah ternyata Iya. Zah. Tadi Kita ini udah sempat ditonton. ngobrol sama Mas Heri, kebetulan sebelum dari sini dari Arjok ya Mas ya. Sudah makan siang? Belum. Waduh. Angga, boleh habis ini di Habis ini kita tur tenan-tenan ya? Iya, Mas kita traktir dulu gitu. Kita traktir. Tapi oke lah, itu nanti setelah acara selesai ya. Tadi mungkin udah sempat dibahas juga sama teman-teman dari MC gitu dan Betul. udah sempat kita jelaskan gitu ya terkait Mas Heri dan juga Arjok gitu sebagai Betul. salah satu event seni yang paling besar Paling besar Iya, di Yogyakarta. di Siapa sih yang nggak tahu Yogyakarta. Dan Arjok? jadi biasanya sasaran anak-anak skena seni yang masih Betul. muda-muda tuh, Betul. Gen Z Kita biasanya banget suka- ya, Za. Betul, yang suka cari foto dan sebagainya. Tapi mungkin sebelum kita bahas Arjok, kita berkenalan dulu ya sama Bapak Arjok yang sudah hadir di tengah kita, Mas Heri Permadi. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh diperkenalkan dulu Mas Heri Mas Heri. dan juga apa ya? Siapa sih Mas Heri Siapa sih sebelum Mas Heri jadi ini, Bapak gitu. Arjok gitu? Betul. Baik, terima kasih Mas Rizal dan Mas Angga. Ya. Namaku ganti jadi Heri Permadi ya. Oh iya, oh iya. Wah, Aduh, salah. gimana Zah? Tapi Mas boleh Heri juga Permat. gitu. Memang agak aneh dari nama sebenarnya. Iya. Agak enggak kurang kalau generasi sekarang dengan nama Heri Pemat itu kayak asing atau kurang enak karena memang itu bukan nama yang sedikit atau bukan nama yang lumrah sebenarnya. betul. Nanti saya kasih tahu artinya Pemat gitu. Oh. Nama asli saya sebenarnya bukan Heri Pemat, tapi Heri titik to gitu Pak. Kalau orang Jawa asli terakhirnya pakai O ya kan? Aku bisa nebak sih Pak. Herianto bukan Pak? Ya. Betul. Coba kalau itu nama seorang seniman mungkin Agak. ya jadinya pegawai negeri aja kali ya. Betul, Herianto. Betul. Ya itu sebenarnya bukan nama pemberian orang tua saya, tapi itu pemberian dari teman-teman preman. waktu awal-awal saya tinggal di Jogja, sebenarnya saya bukan asli Jogja, tapi memang dulu saya sekolahnya ada di Sukoharjo. Sukoharjo itu kota kecil bagian dari Solo, Karesidenan Solo. Jadi biasa dibilang Solo coret gitu kan. Nah, setelah lulus SMA tahun 94,
Kemudian saya pergi ke Jogja. Oke. Di sana saya ingin meneruskan apa yang menjadi cita-cita saya, yaitu seniman. Gitu kan. Kemudian dari sana saya berkenalan dengan seniman-seniman yang ada di Jogja, tapi lebih ke seniman jalanan. Pasti orang selalu orang tahu bahwa Malioboro, Jalan Malioboro itu penuh dengan seniman, banyak pelukis jalanan dan lain-lain. Saya tertarik di sana dan kemudian berkenalan dan ternyata mereka banyak yang sekolah di Institut Seni Indonesia. Saya banyak belajar pada mereka dan disarankan untuk masuk ISI Yogyakarta atau Institut Seni Yogyakarta ya. Dan alhasil saya mendaftar tidak diterima. Itu tahun 94. Tidak diterima. Kemudian saya menggelandang aja di Malioboro selama setahun. Belajar supaya bisa diterima di ISI. Ternyata ditolak lagi. Itu ditolaknya kenapa tuh Mas Heri? Ya banyak ya. Karena nama Herianto atau karena Kurang ikonik Kurang gitu ikonik namanya. gitu ya, Namanya Herianto. panggilnya kurang gitu. mungkin ya. Mungkin ya. Kemudian saya belajar lagi gitu. Banyak strategi untuk masuk ISI sebenarnya. Yang jelas itu skill ternyata ya. Skill menggambar. Sementara saya tidak pernah mendapatkan pelajaran melukis atau seni rupa secara formal di SMA. Itu nggak ada. Jadi kemudian saya belajar secara informal melalui teman-teman seniman yang ada di Malioboro dan ikut kerja sana sini yang kaitannya dengan seni dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan akhirnya saya bisa masuk ISI setelah 3 kali mendaftar. Berarti itu di tahun 96. 96. Udah Kita lahir belum belum? lahir. Belum, Kita belum. belum lahir. Masih. Kita masih OTW mau dibuat. Masih pacaran ibu kita ya. Nah, Oke. setelahnya ya kemudian setelah diterima pun saya kemudian seperti mahasiswa pada umumnya jelas diisi banyak kegiatan di luar daripada di kampus gitu. Jadi saya banyak bekerja tertarik dengan kerja seni di luar kampus. Misalnya bikin kerajinan, bikin apapun. Dan itu ternyata selain itu tempat belajar dan itu juga menghasilkan uang. Jadi saya pikir sampai hari ini ya motivasi orang kuliah itu mungkin jurusannya apa, tapi kerjaannya apa, hobinya apa, dan semuanya itu padat dengan ilmu yang kemudian membuat kita mandiri kan. Iya betul. Nah seperti ini, seperti exposure ini saya yakin banyak teman-teman mahasiswa yang kemudian Jurusannya apa, masuknya apa gitu ya Pak ya? itu kan kira-kira. Agak tersinggung dikit di sisi sini sih karena kebetulan Enggak, itu bukan aib loh. Ya, gitu. betul. Jadi jurusan apapun, jurusan Anda jangan menolak belajar apapun kan. Setuju, Artinya setuju. Peluang itu apapun bisa didapatkan di dalam kampus maupun di luar kampus. Ya, betul, Nah setuju. itu yang kemudian membuat saya hidup dan banyak belajar justru bermanfaat setelah sekian tahun dan memaksa kita harus mandiri. Ilmu formal kita dapat, informal kita dapat dan itu sangat saling melengkapi, bahkan kita mendapatkan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu yang baru dari gabungan itu semuanya. Formal dan informal itu sangat penting. Nah, itu perjalanan saya. Nah, kemudian ketika saya masuk di ISI Yogyakarta jurusan seni lukis, orang ternyata mengenal saya bukan seorang pelukis kan. Nggak ada pelukis namanya Heri Pemat. Heri ya. Kalau nama Heri banyak gitu kan, Heri Dono, ada Heri banyak, Heri yang lain yang jadi pelukis. Tapi Heri Pemat orang mengenalnya bukan pelukis, tetapi lebih kepada art management. Art Art management. Itu. Pemat itu berarti nama apa tuh Pak? Oh iya, nama Pemat mungkin dulu saya malu menceritakannya. Sekarang saya nggak malu gitu kan. Karena Pemat itu Anda kenal kan namanya Dagadu? Ya. Nggak apa-apa kan sebut merek. Ada Dagadu, terus ada banyak bahasa yang kemudian muncul di generasi 90-an. Ada motik, temon, Anda pasti nggak tahu gitu. Itu bahasa walian kalau teman-teman bisa mencarinya di Google. Itu berasal dari huruf Hono Coroko Doto Sewolo. Oh, dari aksara. Dari aksara.
podo joyonya mau ngebotongo Iya. kan. Nah itu kalau dibolak-balik itu ada rumusnya. Ternyata sebenarnya saya juga setelah 2 tahun dikasih nama Pemat oleh teman-teman dari Malioboro, baru tahu 2 tahun kemudian bahwa artinya itu tidak seperti yang pertama disebutkan. Pemat itu artinya apa sih? Awal-awal saya tanya. Gara-garanya namamu nggak asik nih, ganti ya gitu. Oke, silakan dicarikan nama, nanti saya janji akan saya pakai gitu. Asal artinya baik gitu kan. Beneran mereka bilang ini artinya baik. Orangnya apian, Pemat itu baik ya? mau kerja bakti. Iya, artinya Oh, itu oke. awalnya. Awalnya. 2 tahun kemudian baru saya tahu artinya itu gila. Waduh. Artinya edan gitu kan. Nah, jadi hedan gitu. Nah saya sih nggak marah. Awalnya marah tapi setelah ada penjelasan nggak apa-apa Pemat. Yang penting bukan Pemat orangnya ataupun gila yang sebenarnya gitu. Yang penting adalah Pemat karyanya dan harganya. Iya. Nah, betul. Nah itu oke. Setelah sekian tahun dan saya pakai sampai hari ini. Gitu. Oke. Dari 1994 itu berarti apa ya? 96. 96. Nah, saya dapatkan nama Harry Pemat tahun 97. 97. Itu ada biasanya kalau di Jawa kan misalnya pergantian nama ada bubur gitu nggak Pak dulu Pak? Enggak ada. Enggak ada. Oke, dari Herianto menjadi Dari Heri Heri Pemat. Pemat gitu ya. Ternyata artinya Gila. gila gitu. Tapi itu sepertinya mungkin jadi doa ya, Mas ya. Iya, tadi yang disampaikan yang penting tidak gila yang sebenarnya, Betul, tapi gila betul. karyanya, Gila karyanya. gila idenya, Betul. gila Betul. gagasannya dan gila harganya gitu. Betul. Dan kebetulan tinggalnya di Jogja. Kotanya isinya kegilaan semua ya, Mas. Nah, saya jatuh cinta kepada Jogja karena Ya. saya senang dengan kegilaannya. Iya, betul, betul. Ini tapi perspektifnya baru loh, karena biasanya kalau orang ke Jogja itu kan yang dicari ketenangannya gitu ya. Tapi dari Mas Heri ini kita bisa tahu kalau Jogja ini tuh banyak juga kegilaannya Kegilaannya gitu. dalam tanda kutip ya. Tapi dari seniman. Betul, gitu ya, seniman betul, dan- betul, betul, betul. Oke. Itu berarti lulus tahun berapa, Mas? Tahun berapa Saya Pak? lulus 94 di SMA. 94. 94. Dan diisi masuk 96, lalu kemudian sampai Tahun 2000. 2000. Arjok itu berarti 2008 ya Pak ya? 2008. Butuh proses waktu 7 tahun untuk menuju ke Arjok itu. Iya, berarti berapa kuliahnya itu 4 tahun ya? 4 tahun, 4 tahun. Apakah saya harus bilang nggak lulus? Oh, Jadi saya tidak, jadi Oke. jangan ditiru gitu. Tapi karena waktu itu saya menyatakan mundur dari kampus bukan karena saya itu nggak bisa lulus sebenarnya. Iya. Atau sebenarnya saya udah tahap akhir dan ketika istilah bahasa Jawa muntulup dia udah mau lulus saya mengundurkan diri. Karena saya ada ketakutan tersendiri terhadap ijazah gitu. Jadi tapi itu motivasi yang baik tapi tidak untuk hari ini. ya. Pada saat itu memang kemudian relasinya sama kenapa semua orang itu harus pengen menjadi pegawai negeri gitu. Nah, saya ketakutan waktu itu severbal itu kalau saya punya ijazah saya dipaksa untuk menjadi pegawai negeri. Iya, Sementara saya nggak mau. Maka saya pengen menjadi seniman. Jadi itu kan nggak perlu ijazah pada Iya, saat itu. iya. Dan ternyata sekarang ijazah sangat dibutuhkan. Betul. Betul. Sangat dibutuhkan. Jadi Anda semuanya harus lulus karena legalitas itu penting. Itu sangat penting ke depannya gitu kan. Gitu. Tapi itu gimana, Mas? Karena di zaman itu kan menjadi jadi pegawai negeri itu adalah tujuan Suatu utamanya sekolah kehormatan gitu ya. Iya. Ha. Biasanya kan Mas Heri nanti bilang ke keluarga ini saya nggak mau, udah stop, nggak mau dapat ijazah dan sebagainya. Itu dari keluarga itu gimana, Mas? Ada Waktu itu dari kakek ya, kakek itu yang sangat memperjuangkan saya harus kuliah gitu. Sementara yang lain itu tidak mendukung karena jurusan yang saya ambil itu kalau dari kampung itu jurusan apa nggak jelas gitu kan. cukup Karena unik gitu ya. Cukup Ya, unik ya. karena- Jurusan apa dulu Pak? Seni lukis, Seni lukis ya, seni seni lukis, lukis. jurusan seni murni, program studi seni lukis Ya. itu agak enggak kan biasanya mengambil teknik, mengambil Betul. arsitek, mengambil insinyur menjadi insinyur pertanian, Ya. dokter dan lain-lain. Saya tiba-tiba mengambil jurusan seni dan itu seni lukis gitu.
ada contoh yang mungkin kurang bagus di kampung ketika ada seorang seniman otodidak yang kemudian jualan lukisan itu keliling kampung. Dan orang-orang itu mengira nanti kalau saya lulus ya kerjaannya begitu gitu kan. Lontang-lantung, Lontang-lantung, mabok, apalah Aduh, gitu kan. iya. Nah itu contoh yang nggak baik. Tapi sebenarnya saya pengen menjadi pelukis itu dalam tanda kutip itu menjadi seniman. Ya. Dan yang saya tahu itu seniman itu makhluk pemikir gitu kan, penggelisah gitu ya. Yang dipikirin itu pasti nggak seperti orang lain ya, karena saya merasa seperti itu gitu. Saya memikirkan hal yang remeh-temeh, tetapi saya berpikir bagaimana kita itu bisa hidup dari hal yang remeh-temeh itu, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu saya buktikan sekarang gitu ya. Artinya ketika saya menjadi seorang seniman, ternyata menjadi seniman itu tidak harus menjadi seorang pelukis, pematung, videografer, pembuat film, sutradara, atau menjadi seorang penyanyi gitu kan. Tapi bisa membuat event semacam festival seperti Arjok itu adalah cara berkesenian. Jadi lebih kepada yang membuka peluang dan memfasilitasi gitu ya Mas ya. Untuk para seniman-seniman gitu. Ya, artinya kita kerjasama dengan seniman, menjadi manajer, menjadi semacam orang yang kemudian membantu mewujudkan gagasan-gagasan seniman, itu juga adalah cara berkesenian. Termasuk membuat event yang sekarang ini dikenal, event saya itu adalah Arjok Art Bali Artina, itu adalah kanvas saya. Itu cara berkesenian saya. Jadi itu yang kemudian menguatkan saya, memotivasi saya bahwa seni dan kesenian itu membuat kita berpikir lebih panjang, berpikir memaknai hidup untuk lebih panjang dan membuat kita menjadi bisa menikmati hidup sewajarnya gitu. View-nya cukup menarik ini, Mas. Tapi oke, sebelum kita masuk langsung ke Arjok ya di tahun ini gitu ya. Tadi kan mungkin sudah sempat dijelaskan gitu kalau Mas Heri sempat berkuliah, lalu kemudian sebenarnya Arjok sendiri kan mulai di tahun 2008 ya, Mas ya. Nah, di rentang waktu 2000 sampai 2008 itu Mas Heri ngapain sih gitu? Aktivitasnya apa setelah kuliah gitu? Iya, waktu kuliah saya sudah pameran sana sini ya. Oke. Pameran ikut bazar, ikut pameran apapun kita ikutin. Terus kemudian kita juga membuat pameran bersama mahasiswa-mahasiswa lain. Kemudian kita menjadi seniman muda gitu kan. Nah di sana muncullah problem kegelisahan yang kemudian kaitannya dengan fasilitas kita sebagai seniman muda, yaitu kurang wadah, kurang wadah atau kurang tempat gitu, atau kurang infrastruktur, gitu kan. Sampai tahun 2008 kita wujudkan sendiri ruang itu, wadah itu, infrastruktur itu kita wujudkan bersama teman-teman seniman yang senasib, yaitu adalah seniman muda. Maka kemudian selain saya ngelukis, saya juga bikin pameran, saya juga bikin membantu pameran, saya juga jualan karya, saya ngapain aja gitu. Dan sampai akhirnya saya menentukan bahwa saya harus memiliki festival sebagai wadah para seniman-seniman muda yang seusia saya. Nah disitulah lahirlah Arjok. Arjok itu sebagai ruang, Arjok itu sebagai wadah, Arjok itu sebagai media berkesenian. Arjok adalah buat saya juga, atau festival pada umumnya itu adalah cara kita beribadah juga. Ibadah seni ya, memang di bulan-bulan ini juga ya sudah terselenggara. Dan mungkin dulu sebelum Arjok tadi istilahnya Mas Heri bilang peristiwa-peristiwa semacam ini tuh juga belum terlalu banyak ya Mas ya, dalam tanda kutip mungkin pameran seni dan sebagainya gitu ya Mas ya. Jadi mungkin ini salah satu yang diinisiasi sama Mas Heri juga supaya mungkin terutama dari seniman-seniman muda yang belum terlalu dalam tanda kutip terekspos gitu karya dan sebagainya gitu ya. Ya sebenarnya banyak sekali event seni. Event seni itu banyak banget Mas. Kita punya Biennale Jogja. Kita juga punya Biennale Jakarta, kita punya Biennale Jatim, kita punya festival seni rupa seperti
FKY di FKY. dalamnya ada seni rupa. Kemudian ada pameran-pameran seni rupa yang sifatnya itu ada di galeri, di kafe, di restoran, ya kan? Ada di kontrakan, ada di namanya ruang-ruang yang kemudian bisa seniman itu berpameran. Itu banyak sekali di kampus, di UGM banyak. Sering kok mereka tuh memiliki seniman-seniman rupa yang berpameran, banyak mereka itu. Dan ya inisiatif independen itu kemudian menggerakkan para siapapun gitu ya. Karena menjadi pelukis tidak harus dia memiliki status sebagai seorang pelukis, siapapun bisa melukis atau menggambar gitu kan. Berpameran seni rupa tidak harus dia mempunyai kualifikasi sebagai seorang perupa, tapi dia siapapun berhak berkarya rupa gitu kan. Dan itu bisa dipamerkan dan hadir kok di tengah-tengah kita, banyak di mall juga banyak pameran seni rupa yang jangan dimengerti itu hanya sebagai sebuah lukisan kemudian untuk penghias interior. Lukisan itu adalah cara kita bersuara, cara kita itu kemudian menyampaikan gagasan kita, kritik kita terhadap apapun tentang sosial, budaya atau lingkungan. Itu cara mereka bersuara dan kemudian itu hadir di tengah-tengah kita. Pada saat Arjok ini ada lebih dari 200 pameran loh Mas. Klik Jogja Art Week gitu ya, JAW, Jogja Art Week. Di sana banyak sekali jadwal tentang pameran yang kebanyakan adalah pameran seni rupa. Walaupun di sana itu juga ada diskusi, juga ada seminar, juga ada pawai, juga ada pameran foto, ada film, ada pemutaran film, banyak sekali. Dan itu itu ada karena Arjok. Jadi Arjok itu event seni rupa yang mungkin skalanya masih di area Jogja National Museum atau yang kita kenal JNM. Ya kan? Tapi dia mempunyai program namanya Jogja Art Week, di mana di situ itu adalah wadah untuk publikasi bersama seluruh event yang ada di Jogja. Itu banyak kan event seni rupa. Mungkin Anda kalau mengikuti bisa mual-mual, itu banyak. Saking banyaknya. Saking banyaknya bahkan sampai meluap sampai Mungkit, Magelang, sampai Semarang, bahkan Solo. Itu banyak sekali. Nah itu kemudian kita branding yang namanya Lebaran Seni. Oke. Sekarang ini ada Lebaran Seni Jogja ya pada saat Arjok. Maka Anda ketika tertarik pengen melihat perkembangan seni rupa kontemporer maupun seni pada umumnya di Jogja, ya silakan datang ke Arjok dan di sana ada di sosial media juga ada nama Jogja Art Week. Atau Anda ketik aja hashtag Lebaran Seni Jogja, itu akan muncul informasi banyak sekali di sana. Kalau Anda tertarik pengen merasakan dunia seni saat ini dan karya-karya yang mengakomodasi karya-karya seniman dan itu tidak hanya di Jogja, tidak hanya seniman Jogja, ini seniman sampai di luar Jogja bahkan internasional itu banyak sekali yang berpameran pada saat ini. Ini kan berarti dari tahun 2008 sampai tahun 2024 sudah 17 tahun berjalan Arjok ya Pak ya? Betul. Itu kira-kira apa sih kendala terbesar selama 17 tahun ini? Kalau ibaratnya anak sekolah tuh mungkin sekarang udah tumbuh-tumbuhnya ya. masuk kuliah, SMA lagi puber-pubernya banget. Udah dapat KTP ini Udah gitu. dapat Pas KTP 17 tahun gitu. tahun ini 2024. Dan tahun ini kan juga temanya Arjok adalah lamaran ya. Ramalan apa nih Pak? Ramalan cuaca, ramalan apa nih yang dikonsepkan di tahun ini? Iya, Arjok itu selalu ada tema. Dulu awal-awal looking east, kemudian tahun berikutnya ada waktu itu tentang legacy of power, kemudian ada infinity and flux, kemudian ada banyak sekali sampai enlightenment, kemudian ada time to wonder, kemudian Resilient juga ada ya. Resilient tahun 2023 ya. Kemudian tahun ini kita itu punya kebiasaan membuat tema triple 3 tahun gitu ya. Dan ini akan di 2025-2026 temanya sama. Kan tahun lalu temanya lamaran. Ya kan? Motif lamaran. Lamaran. Tahun ini motif ramalan. 2025 apa nih Pak?
Saya bocorkan sekarang tidak apa-apa. Khusus Depan diekspor- adalah sure ya? motif amalan. Permainan katanya bagus ini. Bagus ya. sih. Tapi ya itu apapun temanya sebenarnya seniman itu kritis Ya. melihat kondisi terkini ya. Mereka selalu menyuarakan kegelisahan aktual yang terjadi di lingkungan kita. Nah itu selalu relevan dengan kondisi terakhir baik kondisi sosial, budaya, politik Ya. dan lingkungan. Ya. Mereka mengkritik itu. Dan kalau tentang ramalan sekarang ya kita menantang seniman untuk meramal Apa yang terjadi? masa depan atau ke depan itu seperti apa, berpatokan kepada sejarah, imajinasi sekarang Ya. dan kemudian kita menyuarakan melalui bahasa artistik yang namanya karya seni. Ya. Dan itu dirayakan. Ramalan-ramalan itu bukan dirayakan oleh dukun-dukun tetapi oleh seniman-seniman Seniman-seniman. yang kita kenal. Seniman itu adalah makhluk penggelisah, pemikir, Ya. nggak pernah tenang, selalu pengen berbagi gagasan, selalu pengen berbagi kebahagiaan juga kepada publik. Ya. Sebagai pertanggungjawaban dia sebagai seorang seniman itu yang mempertanggungjawabkan hasil karyanya, hasil kegelisahannya kepada publik. Maka dibentuklah peristiwa-peristiwa seperti pameran-pameran itu Ya. termasuk Arjok. Oke, menarik loh ini. Menarik Dan banget sih. saya nggak Kita di tahu. spoileran loh, Dan khusus saya di nggak tahu, exposure. menurut saya pribadi juga sebenarnya seniman itu adalah pengamat yang baik ya Mas ya. Pengamat lingkungan sekitarnya dan kemudian dari hasil pengamatannya kemudian diolah, diinterpretasikan sendiri dalam bentuk karya seni itu menurut saya salah satu makhluk atau Ya seniman itu sebenarnya gini Mas. Seniman itu sama profesinya seperti dokter, dukun, petani, guru. Sama aja gitu kan. Tapi dia itu memang memiliki kelebihan sensitif. ya setuju. Dia memiliki kelebihan mampu memindahkan sesuatu sesuatu dengan bahasa artistik Ya. dan itu bisa dibagi. Tidak hanya perupa ya, Ya. tapi juga penyanyi, Penari, bisa sutradara, penari atau Ya. mereka seorang aktor pertunjukan. Ya. Dia memiliki sensitivitas sesuatu yang kreatif dipindah ke dalam sebuah wujud, entah itu bentuknya suara, entah itu bentuknya bau, Ya. entah itu bentuknya rupa, entah itu bentuknya film, apapun yang kemudian ini bisa dibagi ke publik. Yang namanya karya seni atau itu namanya bahasa artistik gitu Ya. kan. Maka kemudian itu cara yang mungkin bisa lebih cepat menyentuh sensibilitas publik, lebih peka lagi. Ya. Ketika dia bicara tentang alam, ketika dibahasakan dengan bahasa seni atau artistik, ternyata lebih menyentuh dan membuat orang itu lebih sadar. Ya, betul. Jadi bahasanya macam-macam. Jadi tidak harus bersuara dengan demo-demo gitu misalnya. Ya, ya. Tidak harus. Ada cara yang lebih artistik enggak gitu. Dengan nyanyi menjadi sebuah lagu, menjadi karya sastra, menjadi buku, menjadi karya seni berupa film. Ya kan? Ya. Itu ternyata itu bisa lebih menyentuh bahkan lebih cepat Ya. untuk sampai ke menyentuh kesadaran-kesadaran publik gitu. Ya. Gitu, Angga. Gitu, ya. Tapi pengen nanya sih Pak, ini jujur kan menjadi seniman kan tentu yang tadi disinggung Ya. sama Riza ya, Ya. kritis terhadap mungkin lingkungan sosial. Tapi pernah nggak sih Pak, Bapak karyanya itu karena terlalu kritis, terus ada beberapa mungkin beberapa yang mengkritik balik dari ke Pak Herinya, pernah ada nggak, Mas? Banyak yang mengkritik ya, mengkritik melalui Mungkin apa, sosial media. sosial media. Yang mengkritik Arjok banyak. Pernah saya dikritik bahkan pernah di demo gitu. Ya. Ya karena memang kemudian itu terjadi perbedaan itu hal yang biasa gitu. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ya. Gitu. Apapun kritikan Anda, apapun itu suara Anda yang sudah keluar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Walaupun termasuk karya seni. Karya seni kemudian viral gara-gara itu sara Ya. atau saru gitu kan. Selama Anda bisa mempertanggungjawabkan, pertanggungjawabkan. Ya. Kadang-kadang memang kita harus agak ekstrim untuk bersuara gitu, Betul. supaya didengarkan. Ekstrim itu bisa macam-macam kan. Ada dengan ya karya seni yang ekstrim banyak kan dan Ya. sering gitu Ya. dan itu ternyata lebih efektif. Dia supaya lebih didengarkan,
dia harus melakukan sesuatu yang di luar dugaan atau Ya. itu lebih singkatnya itu ekstrim gitu. Arjok pun pernah ketika bersuara melalui sebuah seni peristiwa mengumpulkan para seniman seluruh dunia misalnya, kita pilih, kita undang untuk bersuara dan itu menuai kritik, itu sangat pernah. Tapi gara-gara itu saya jadi didengarkan gitu kan. Ya. Jadi diperhatikan gitu. Akhirnya saya mendapatkan potongan pajak misalnya kan. Karena saya bisa mempertanggungjawabkan. Pernah, Pak, gitu. pernah. Pernah gitu. Karena saya bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa Anda tidak setuju dengan langkah saya? Kenapa Anda tidak setuju dengan karya yang saya hadirkan gitu kan? Oke, ini saya akan revisi, tetapi Anda harus dukung event saya. Kalau Anda bisa dukung event saya, maka kemudian mungkin gitu ya, saya akan mengkritik dengan cara yang lebih santun dan lebih indah, gitu kan. Nah, itu kan cara pertanggungjawabkan, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat. Ya. Itu dampaknya ya lumayan loh. Kemudian saya diperhatiin, disayang-sayang juga, dapat bantuan, difasilitasi. Gara-gara saya kemudian bersuara dengan cara yang ekstrim tapi artistik. Ya. Dengan karya seni. Menarik sekali sih. Menarik ya, ternyata Arjok yang sudah 17 tahun berjalan tetap ada kritik-kritik juga seperti itu. Mungkin Mas Heri, tapi ini pertanyaan random nih gitu. Kan biasanya ada tuh istilah apa ya? The art is depends on the eye of the beholder gitu, atau indahnya seni itu tergantung dari mata yang melihat. Sebenarnya kan mungkin dalam artian apa ya? Ada banyak sekali interpretasi atas satu karya gitu, Mas Heri. Tapi sebenarnya kan itu dibuat oleh satu orang gitu, satu seniman gitu. Semisal mungkin Mas Heri ataupun perupa yang lain dan sebagainya. Nah, apakah sebenarnya inti dari satu karya atau dari satu, semisal kita bilang lukisan itu hanya valid dari mata perupanya saja, atau semisal kalau saya ini perspektif saya atas lukisan ini tuh seperti ini, yang mana berbeda, apakah itu sebenarnya valid juga, Mas? Seni itu kita harus pahami bahwa seni itu mengajarkan kita tuh demokratis gitu ya. Kita harus bisa merasakan indahnya perbedaan. Ya. Artinya apapun yang kita buat itu harus mau, harus rela ketika diinterpretasikan berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Oke. Itu bukti bahwa sebenarnya ya harus demokratis. Ya. Karena itu relatif ya. Kita pengen ngomongin tentang pohon, tapi itu dipahami bukan pohon. Ya. Kan bebas. Betul. Bahkan ada kok banyak bahkan seniman itu enggak mau kasih judul. Terserah Anda mau kasih judul sendiri boleh gitu. Anda menganggap karyaku ini tentang apapun boleh gitu. Ya, ya. Karyanya abstrak kan boleh aja. Ya. Tapi bagus apa enggak? Aku senang, tapi Ya. aku nggak ngerti Pak, nggak ngerti maksudnya apa. Boleh kok gitu. Boleh lagi kalau dibeli misalnya gitu. Ya, boleh lagi kan? Betul. Iya, kan? betul, Jadi betul, bebas, betul. bebas. Ya, betul. Kita tidak bisa memaksakan orang harus paham terhadap apa yang kita buat. Ya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Itulah kemudian seni itu mengajarkan demokratis. Ya. Kita harus menghargai perbedaan. Makanya kemudian salah satu tujuan Arjok itu juga mengedukasi setiap orang gitu bahwa mengapresiasi karya seni itu sebebas-bebasnya. Ya. Sebebas-bebasnya. Walaupun di sana ada caption yang menjelaskan tentang karya, orang boleh tidak setuju. Ya. Kadang seniman dengan kurator, senimannya nggak setuju dengan Ya. tulisannya kurator. Itu juga bebas. Dan apalagi pengunjung itu lebih bebas lagi gitu. Ya. Bebas apapun menginterpretasi karya itu tujuannya apa. Gitu. Tapi gitu kan, yang pasti itu ada jembatan-jembatan yang menghubungkan bagaimana seni itu tujuannya adalah menyentuh sensibilitas orang, lebih demokratis, menghargai perbedaan, lebih toleransi terhadap perbedaan. Itu ke sana. Jadi kita harus kita ketika mengunjungi sebuah pameran jangan punya ekspektasi yang berlebihan terhadap apa yang kemudian kita lihat judul pamerannya apa gitu. Ya. Jangan-jangan Anda tidak mendapatkannya di ruang pamer.
Maka kemudian kita harus membebaskan pikiran kita ketika kita mau melihat sebuah pameran. Ya. Supaya apa? Kita dalam keadaan netral. Beda ketika kita mau melihat konser musik, kita udah tahu artisnya apa, lagunya apa, betul. Ya kan, kalau di pameran kadang-kadang juga bebas aja di sana. Apalagi art jok, karena di sana itu banyak sekali seniman, banyak sekali pemikiran, jenis karyanya macam-macam, tidak hanya lukisan, ada instalasi, ada video art, ada sound art, kemudian bahkan ada seni-seni, ada patung gitu kan. Bahkan ada kuliner, ada arsitek, ada desain, ada fashion. Silakan aja datang, tapi semuanya diungkapkan dengan bahasa-bahasa artistik. Maka kemudian ketika kita biasa melihat pameran-pameran yang di sana itu adalah bahasa artistik atau seni, maka kita akan memiliki pengalaman estetika. Pengalaman estetika itu berguna pada kita hidup sehari-hari. Apapun di lini kehidupan kita itu pasti kita memiliki pengalaman estetik, bagaimana kita melihat interior seperti apa, warna cat tembok seperti apa, bentuk rumah seperti apa, outdoornya seperti apa. Itu namanya pengalaman estetika dan penting sekali buat kita ke depan. Untuk menumbuhkan sensitivitas ya Mas Heri ya. Betul. Seru banget ya Zah, kita sudah ngobrol-ngobrol ternyata di balik art jok ada Mas Heri, Pak Heri, Om Heri, banyak sekali cerita-cerita yang sudah kita tadi dengarkan ya. Gitu sebenarnya ya, ini mungkin kalau kita lanjutkan bisa sampai jam 7 seru malam. Banget, benar, seru banget. Oh, gimana panitia mau dilanjut sampai jam 7 malam Mas Heri berkenan ini. Udah, nggak bisa makan malam gitu. Seru banget ya, seru banget ya. Mungkin Terakhir karena banget. mungkin sayangnya kita punya keterbatasan waktu gitu ya. Sebagai penutup dari sesi di Expo Chat. Ya, Expo Chat hari ini mungkin dari Mas Heri ada kira-kira terakhir untuk anak muda. Biasanya tuh kalau acara ditutup dengan pesan dan harapan gitu. Berarti yang kalau sekarang terkait dengan art jok gitu atau art mungkin jok. Satu berbicara kata untuk art jok. Iya, satu kata untuk art jok atau mungkin bicara seni di Jogja dan harapannya untuk anak-anak muda yang sekarang sedang menonton nih gitu dari seorang Mas Heri Pemat, bapaknya art jok itu apa art gitu. jok. Ya karena ini pas ada event art jok yang sudah berjalan 20 hari ya kalau nggak salah. Saya boleh promosi dong? Boleh Silakan, dong, boleh. silakan, Nanti kita silakan. ajak. Ini nanti kita mobilisasi semua ke di sini. Amin. Jadi Arjok ini akan berlangsung sampai 1 September ya. 1 September. Arjok ini dikenal sebagai festival terlama, dalam arti itu penyelenggaraannya lama. Exposure ini 3 hari kan? 3 hari. Betul, 3 hari. Berani nggak dibuat 2 bulan gitu kan? Panitia ada Pingsan aspirasi 2 bulan sanggup Pingsan nggak sih? minta libur kuliah dulu. Iya. 1 semester ya. Arjok diselenggarakan selama 2 bulan 5 hari. Dan itu menuju 3 bulan. Semoga ke depan. Karena apa? Arjok itu dikunjungi sehari 1.200 orang rata-rata. Kalau weekend itu bisa 2.000. Artinya gini, sebenarnya saya itu udah nggak perlu promosi. Anda tidak pernah akan menemui spanduk Arjok, tidak akan pernah menemui baliho Arjok, tidak akan pernah menemui umbul-umbul yang menandakan adanya Arjok, tidak akan menemui yang namanya poster, banner, nggak akan menemui. Betul. Di jalan-jalan. Karena apa? Arjok itu adalah event festival visual. Kita anti sampah visual. Itu salah satu gerakan kami. Kita menolak adanya sampah visual yang mengotori visual kita, mata kita di jalan tuh perang poster, perang banner, perang baliho. Setuju. Karena sekarang itu dunianya udah digital, kita udah tiap hari, tiap saat melihat HP. Saya pikir paling efektif ya itu yang kita lakukan. Dan itu sudah kita lakukan sejak Arjok pertama. Ketika kita nggak buat poster, ada poster ya biasanya hanya untuk memenuhi sponsor. Tapi kita lebih banyak bergerak di membuat mural-mural, memakai tembok-tembok tanpa pemilik, kita bikin mural, kemudian di sana ada promo Arjok. Itu adalah salah satu visi misi Arjok juga. Memanfaatkan space yang sudah ada. Ya, Betul. Arjok ini adalah event seni
yang kemudian dikenal sebagai event terbesar di Asia Tenggara. Ya. Itu yang membuat istilah event terbesar di Asia Tenggara itu sebenarnya publik, bukan saya. Ya. Tapi Arjok menempati tempat yang mungkin tidak representatif untuk sebagai event internasional. Event internasional itu mestinya gedungnya ada liftnya, ada eskalatornya, supaya untuk mengakomodasi publik yang mungkin disabilitas dan lain-lain. Ya. Tapi ini tidak ada di sana, tidak Ya. akan Anda temui. Tetapi kita memiliki program-program yang kemudian untuk menutup itu. Misalnya adalah program Love Arjok itu kita peruntukkan untuk program kesetaraan. Jadi para disabilitas di sana akan menemui pemandu yang bisa memandu mereka yang bisu tuli Ya, gitu ya. ya. Itu di sana ada pemandu khusus. Ada yang buta ya. Ya. Itu juga ada pemandunya. Maka Anda akan menemui banyak sekali pengalaman di sana walaupun Anda tidak menguasai apa itu teknis seni dan berkesenian, tapi Anda akan mendapat pengalaman penting melalui bahasa artistik dari yang disuguhkan oleh Arjok. Nah, kemudian banyak sekali karya yang mungkin membuat Anda itu hanya suara, itu hanya bau. Bahkan banyak komentar gila gitu. Wah gila ini karya apa ini? Enggak paham ternyata. Tapi komentarnya selalu gila gitu. Itu relate mungkin dengan nama saya. Nama Heri gitu, Pemata Hemat, tadi gitu ya. Representatif ini, Representasi. Ya, karena saya punya moto penuhi kegilaanmu agar kalian mendapatkan kewarasan. Asik. Yen ora edan, Hah. ora waras. Wah, Oke. seru banget itu mungkin untuk closing statementnya tadi Iya, ya. penutup penutup yang singkat, padat, singkat, dan menohok. menohok. Dari seorang Mas Heri Mas Pemat. Heri Oke, Pemat. sekali Mungkin, lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mas untuk Heri Mas Pemat. Heri Nanti Pemat. kita ngobrol di backstage lah. Kita Masih ada ngobrol. banyak pertanyaan yang Betul. belum terjawab, tapi kita simpan untuk nanti, begitu ya. Oke, mungkin Ya, dengan berakhirnya sesi bincang-bincang kita dengan Mas Heri di Expo Chat, ya, dengerin sebentar live on stage hari ini. Seri pertama. Seri pertama, besok masih ada, besok makan lebih seru lagi dengan bintang tamu yang lebih tebak aja yang deh, lebih nanti deh. gak kalah kerennya gitu Betul. ya. Tapi ketemu sama kita lagi berdua Betul. gitu di waktu dan tempat yang sama. Jadi untuk teman-teman nanti bisa standby juga di hari Minggu besok jam 3:30 ya. Jam 3:30 sampai jam 4:15 kita akan bawakan materi-materi seru tentang dunia kreatif di kota Yogyakarta. Terima kasih. Aku Angga Yunanda Rizky Febian. Asik. Dan aku Riza Rahadian. Sampai jumpa di Expo Chat selanjutnya. See you. See you Goodbye. teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.